Biasanya saya on time, tapi karena ada hal-hal yang perlu segera butuh solusi yang cepat, sehingga tadi harus menghandle itu. Untuk apa patologi jam berapa dokter Nora? Jam 12 ya? Iya, tapi hari ini dirubah lagi ganti besok karena beliau ternyata nggak bisa. Baru dikabari Oh, barusan. oh ya wes oke. Aku yang malam nggak jadi dulu ya, soalnya malam ada ngisi kebidanan S2. Ya, Silvi, yang patobiologi tetap dokter Nora, tapi diisi besok gitu kan? Iya, besok siang. Oh ya, aku sesuai jadwal aja sementara ya. Ya, baik. Jadi kalau misalnya saya, oh ya berarti hari ini bisa sampai jam 12 ya? Nggak ada masalah, atau setengah satu, belum tahu aku. Jadi karena by riset, saya akan menjelaskan sifatnya adalah hanya untuk saudara apa ya, lebih mencari tahu ya. Jadi bukan lagi seperti mahasiswa S1 model diberikan baru ini, silakan saudara cari tahu sendiri. Ini hanya poin-poin penting yang nantinya saudara harus mempelajari lebih dalam sendiri ya. Immunofluorescence. Oke. Ya, nampaknya untuk imunofluorescen ini nggak ada yang make ya ke depannya. Oh, Silvi mungkin masih tahun depan ya. Yang Victor aku nggak tahu. Belum muncul ya. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Prof. Ya. Untuk imunofluorescen, mungkin ada yang tahu ya fungsinya apa ya kira-kira? Ada suara saya di belakang. Ya, ada yang tahu imunofluorescen? Untuk deteksi antibodi, Prof. Untuk apa? Mendeteksi antibodi berdasarkan kemampuan fluorescence untuk pendarahan dari selnya. Ya, jadi intinya memang kita menggunakan antibodi yang berlabel fluoresen ya. Apakah itu bersifat direct maupun indirect. Indirect itu artinya apa? Artinya antibodi primernya tidak berlabel fluoresen, antibodi sekundernya yang berlabel fluoresen. Kalau yang direct artinya adalah antibodi primer langsung berlabel fluoresen. Jadi tidak perlu antibodi sekunder. Ya, jadi
memang ada 2 jenis ya untuk imunofluorescence. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat colocalization ya dari protein. Lokasinya ada di mana protein itu? Apakah di superna? Apakah dia sitoplasma? Apakah dia berada di membran sel? Apakah dia ada di inti? Ya, jadi lokasi protein. Lokasi protein itu bisa ditentukan menggunakan metode imunofluorescence. Ya. Jadi untuk melihat lokasi ya, lokasi protein interest gitu ya. Nah, untuk mekanisme kerjanya pastinya harus ada panjang gelombang warna sehingga kita bisa mendeteksi ya fluoresen tersebut ya, bisa apa namanya dieksitasikan cahayanya ya melalui sumber cahaya warna yang kita punya. Tentunya itu harus melewati suatu filter ya, melalui suatu filter. Filter ini yang membedakan ya, apakah dia bisa menyerap warna kuning, hijau, biru, merah, itu adalah filter ini. Sehingga filter ini terdiri dari bermacam-macam filter sesuai panjang gelombang warna tersebut. Jadi filternya nggak mungkin satu ya. Filter warna merah, filter warna biru, filter warna hijau, filter warna kuning gitu. Paham ya? Bisa bayangin ya? Sehingga kita bisa menangkap ya warna-warna tersebut dengan menggunakan mata ya setelah melalui filter tadi yang sesuai panjang gelombang warna yang dipendarkan oleh antibodi fluorescent. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya ya? Ini kan pasti menggunakan mikroskop fluorescent ya. Apa bedanya mikroskop cahaya dan mikroskop fluorescent? Kira-kira. Utami? Apa bedanya? Mungkin dari sifat pendarannya, Dokter Prof. Sifatnya bagaimana? Lebih bisa terlihat jelas di mikroskop fluorescence untuk antibodi tertentu, Dok, yang tidak bisa dilihat di mikroskop cahaya. Yang lain, Diana? Ya, silakan. Kalau untuk mikroskop cahaya kan dia memberikan cahaya ke sampelnya dokter, ke objeknya. Tapi kalau mikroskop fluorescence ini dia menerima pendaran dari antibodinya itu, Prof. Artinya kalau mikroskop cahaya itu background yang dihasilkan apa ya? Background. Jadi kalau kita melihat di bawah mikroskop, background-nya apa? Background sel atau apapun yang kita lihat itu apa warnanya? Loh, kalau lihat mikroskop biasa itu loh, Oh, putih, Prof. putih. Kalau Iya. mikroskop fluoresen, Kalau fluorescence hitam, Prof. ya. Jadi kalau mikroskop fluoresen itu memang pendaran itu dari fluorokrom itu ya, sehingga kita bisa melihat apa namanya background yang berwarna hitam, sedangkan mikroskop cahaya backgroundnya berwarna putih. Nah ini yang membedakan imunofluorescent dengan
IHK ya, imunohistochemistry dan imunofluoresen. Kalau imunohistochemistry itu kita bisa menggunakan mikroskop cahaya biasa. Ya, sedangkan imunofluoresen tidak bisa menggunakan cahaya biasa karena background-nya kan hitam, pendaran itu ada melalui filter warna ya, sedangkan mikroskop cahaya tidak memiliki filter panjang gelombang. Sehingga dia memiliki background warna putih, kemudian warna yang ditangkap itu adalah warna yang tidak dipendarkan ya, warna biasa ya, cat biasa ya, apakah warna merah atau biru, warna ini tidak melalui suatu filter panjang gelombang, jadi cahaya biasa. Ya, jadi prinsip untuk imunofluoresen sendiri, saya kira untuk imunofluoresen ada ikatan antara antibodi dan antigen. Ya. Kemudian di imunohistochemistry juga sama ya, adanya ikatan antigen dan antibodi. Nah, bedanya apa? Bedanya adanya antibodi yang berlabel fluoresen, apakah dia antibodi primer atau antibodi sekundernya berlabel fluoresen. Apakah ada di antara 4 orang ini yang sudah pernah mengerjakan IHK imunohistochemistry? Belum pernah? Atau sudah pernah membaca? Ya, nanti setelah di rumah, ini sudah di rumah ya. Pokoknya PR-nya adalah membaca ya, membaca jurnal tentang penelitian tentang IF maupun IHK. Ya, jadi fluorokrom tadi itu yang diabsorpsikan sehingga hasilnya bisa diemisikan berdasarkan panjang gelombang warna yang dihasilkan, ya. Nah, biasanya karena dia harus ini warna hitamnya itu adalah melalui cahaya UV ya, biasanya kalau mikroskop fluoresen itu ada pelindung untuk mata ya, supaya kita tidak langsung mata kita terkena UV, sehingga ada filter bariernya, bukan filter barier ya. Sedangkan untuk mikroskop cahaya tidak, cahaya kan langsung ya, kita bisa mengamati di bawah mikroskop tanpa ada barier. Nah, ini adalah fungsi ya, fungsi untuk IF sendiri ya sesuai dengan target protein target yang akan dilihat ya. Jadi untuk IF sendiri maupun IHK itu bersifat semi kuantitatif. Kenapa? Karena untuk menghitung itu kita membutuhkan software ya. Menggunakan software Imagy ya, nanti Silvi belajar ya tentang software Imagy ya. Kalau Diana sama Utami mungkin software yang lain ya terkait dengan radiologi, saya kurang paham. Kemudian ya, jadi bisa mengenali berbagai antigen ya. Kemudian menghitung jumlahnya. Nah, jumlah itu tentunya berdasarkan intensity ya. Karena dia fluorokrom maka ada warna. Warna itu sesuai dengan intensitasnya. Apakah dia hijaunya hijau strong gitu ya, atau weak. Jadi ada yang lemah, ada yang sangat kuat, itu intensitinya nilainya akan berbeda. Jadi bukan ada dan tidak, tapi mengukur intensiti warna yang dihasilkan. Ya. Nah, ini adalah yang kita punya ya, yang di FK punya adalah imunofluoresen 2 dimensi dengan filter ya. Filter adalah warna hijau dan merah dan biru. Ada 3 filter warna sehingga
kita hanya bisa mendeteksi warna ini saja. Merah, hijau, biru. Di luar warna ini, karena kita tidak memiliki filternya, maka tidak bisa dibaca ya dengan imunofluoresen yang kita punya. Jadi imunofluoresen itu mempunyai banyak filter tergantung kita sering menggunakan antibodi apa. Jadi kalau misalnya saya menggunakan antibodi warna apa ya, kuning atau warna purple misalnya, nah itu tidak bisa dibaca dengan mikroskop kita karena tidak memiliki warna tersebut. Ya, itu ya. Ya, rodamin atau yang lain ya, asalkan panjang gelombangnya hampir sama 570-580, maka kita bisa melihatnya dengan warna merah, gitu ya. Nah, pada saat kita mau bekerja, kita harus memastikan dulu bahwa antibodi yang sedang berlabel warna tersebut bisa dibaca dengan mikroskop yang kita punya. Ya. Jadi prinsip ini hampir sama dengan flow cyto. Saya kira flow cyto sudah pernah ya mendapat kuliahnya. Sudah, Prof. Ya, mungkin yang Silvi sama Victor, yang Utami sama ini mungkin masih belum pernah. Ya, jadi ini tadi sudah. Nah, FITC ini dikenal warna hijau. Begitu pula akridin orange ya, ini juga bisa misalnya, oh saya pakai akridin orange. Nah, apakah bisa saya mengamati di bawah mikroskop IF atau imunofluoresen ya? Jawabannya bisa. Karena panjang gelombang hijau itu bisa ditangkap ya oleh filter yang kita punya. Nah, misalnya rodamin itu merah. Tapi saya nggak pakai rodamin, saya mengecatnya pakai PI, propidium iodide. Nah, itu sama, propidium iodide juga menandakan warna merah sehingga tetap bisa dibaca. Gitu ya. Pokoknya bahan-bahan warna fluorokrom yang masih di sekitar biru, merah, hijau itu semua bisa dibaca di mikroskop fluoresen kita. Ya, jadi mendeteksi distribusi protein tadi sudah ya. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau IHK, bedanya imunofluoresen dengan imunohistochemistry apa ya? Kira-kira. Bedanya ada di mana? Tadi kalau pada mikroskopnya seperti itu. Terus kalau misalnya ditanya, saya bingung ya, penelitian saya nanti itu saya menggunakan yang mana? Menggunakan IF atau menggunakan IHK misalnya. Terus cara menentukannya gimana? Kira-kira. Silvi sama Victor sudah dapat kuliahnya mungkin sebelumnya. Pada saat kapan kita memilih menggunakan IF, pada saat kapan kita memilih menggunakan IHK. Ayo. Ada yang tahu? Apa yang tadi IF sudah tahu. Kalau IHK, apa yang saudara ketahui tentang IHK, immunohistochemistry? Yang akan saudara lihat di bawah mikroskop itu bagaimana kalau IHK? Nggak tahu? Kalau IHK, saudara itu hanya melihat warna coklat, nggak ada yang lain.
Jadi sel yang positif, misalnya apa ya? Misalnya CD4 misalnya ya. Sel yang mengekspresikan limfosit CD4, maka sel yang CD4 itu saja yang warnanya akan coklat. Yang lainnya enggak. Atau misalnya kiras mungkin ya, atau yang familiar lagi apa ya, vimentin mungkin ya. Nah itu hanya yang vimentin saja yang warna coklat, yang bisa mengekspresikan vimentin warnanya menjadi coklat, itu kalau IHK. Ya, jadi apa bedanya sekarang? Kapan saya bisa menentukan? Misalnya seseorang uji apa ya, klinis ya, menggunakan sampel human, sampel biopsi misalnya. Nah itu kan sangat terbatas sekali ya sampel biopsi yang bisa diambil. Nah, apabila saudara ingin mendeteksi beberapa protein dengan sampel yang terbatas, maka gunakanlah imunofluoresen. Karena apa? Imunofluoresen satu preparat itu bisa melihat 3 marker atau 2 marker, 2 sampai 3 marker protein. Apakah dia protein A, protein B, protein C itu bisa hanya dalam satu slide. Nah, kalau IHK nggak bisa, karena IHK itu hanya bisa mendeteksi satu marker saja dalam satu slide. Kenapa? Nah, semuanya warna coklat, gimana membedakan? Apakah dia CD4, apakah dia vimentin, apakah dia keras, nggak tahu, coklat semua. Dari sini paham kenapanya? Ya, sedangkan kalau IF itu warnanya macam-macam. Di vimentin saya beri warna merah, kemudian kiras warna hijau misalnya. Itu kan berarti bisa gitu. Ya, jadi kalau sampel terbatas, waktu juga efektif, itu gunakanlah IF. Ya, karena kalau IHK itu satu sampel satu antibodi saja. Tidak bisa apa namanya? Co-staining, tidak bisa. Karena semua warna coklat, ya. Tidak bisa dibedakan. Nah, ini untuk imunofluoresen antibodi primer berkaitan dengan, ya mungkin ini bisa kita bisa menggunakan frozen section ya, atau bisa menggunakan mikrotom biasa ya. Jadi untuk melihat, oh ya, untuk fiksasinya bisa menggunakan paraformaldehyde ya, selain metanol aseton, tapi yang paling bagus adalah menggunakan paraformaldehyde. Nah, untuk fiksasi itu hanya boleh maksimal 24 jam. Lebih dari itu selnya rusak. Ya, jadi kalau nggak ada tisu, jaringan tisu ditaruh di parafin blok selama seminggu gitu, ya sudah rusak. Jadi harus 24 jam langsung ditaruh di PA gitu ya. Nah, ini kalau mungkin 5 menit lagi kita bisa cut untuk sholat ya. Terus bisa dilanjutkan. Yang sedikit lagi, kalau misalnya kita tidak menggunakan jaringan misalnya, apakah dia dari jaringan hewan atau dari jaringan human misalnya, tapi menggunakan sel, bagaimana caranya? Bisa apa enggak kira-kira kalau menggunakan sel? Bisa, Prof. Sel yang dikultur, bisa enggak? Bisa, Prof. Nah, terus bagaimana cara melekatkan sel itu dalam objek gelas kira-kira? Ya apa caranya? Kalau yang tadi
Kalau jaringan kan gampang ya, diiris terus ditempelkan pada objek gelas. Nah, kalau ini sel, ya apa caranya? Sel sendiri saya tidak bisa melihat ya, harus menggunakan mikroskop inverted. Terus ya apa caranya? Kalau dia harus ditaruh di objek gelas. Ada yang tahu? Objek gelasnya biasanya di coating, Prof. Diapakan? Di coating Di coating di mana? di bagian objek gelasnya, Prof. Setahu saya diteteskan beberapa reagen coating gitu untuk melekatkan selnya. Objek gelasnya di coating, kemudian selnya ditaruh di atasnya gitu. Yang saya ketahui begitu, Prof. Di coating pakai apa? Di coatingnya pakai apa? Mungkin kalau yang indirect biasanya ada antibody juga sih, Prof. Tapi mungkin eh, itu yang sepemahaman saya. Hmm. Jadi gini, ya dulu saya melakukan ya coating, coating itu melakukan ya. Jadi kalau sekarang ini sudah ada flash yang sudah tercoating ya. Jadi kalau coating itu fungsinya apa? Untuk melekatkan, oke. Pada saat kita kultur awal itu kita kan harus menggunakan flash ya. Flash ini yang sudah mengandung coating. Sehingga sel yang sifatnya adalah adherent, melekat, itu dia lekat di situ ya. Nah, tapi tidak berlaku untuk sel yang sifatnya non-adherent. Non-adherent itu artinya dia tidak melekat. Jadi selnya ngambang di medium, tidak bisa melekat di bottom of disk gitu ya. Nah, itu kita biasanya tidak ngaruh ya apakah di coating apa enggak ngaruh karena dia ada di mediumnya tetap nggak bisa melekat gitu ya. Jadi memang ada dua tipe sel, sel yang melekat dan sel yang tidak. Sel yang tidak contohnya apa? Contohnya sel darah itu kan tidak. Kemudian ya rata-rata sebagian besar sel darah ya, sel leukemia itu juga tidak melekat. Nah, sel yang melekat apa? Makrofag, dendritik, kemudian fibroblast. Nah, itu melekat semua, gitu ya. Artinya melekat gimana? Kalau kita goyang-goyang, yang goyang hanya mediumnya saja, selnya tetap diam. Nah, beda dengan non-adherent, artinya sel yang tidak melekat ya, sel yang tidak melekat itu dia berada di dalam medium. Jadi kalau digoyang ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri dan sebagainya. Itu bedanya ya. Jadi tadi penjelasan Victor di coating ya oke. Tapi untuk pada saat kita melakukan preparasi untuk melihat efek suatu obat, maka coating yang digunakan adalah cover glass yang sudah tercoating ya. Jadi saya agak lupa ya bahan untuk coating itu ada berbagai macam ya. Jadi objek gelas ini sudah langsung kita beli jadi ya. Jadi sudah ada, tapi sangat tipis sekali ya, sangat fragile. Sehingga kalau kita pakai pinset itu kadang naruh itu kadang pecah gitu ya karena sangat fragile sekali, tipis sekali. Nah, ini bentuknya seperti ini objek gelasnya. Nah, objek gelas yang biasa kan sudah tahu ya. Ini bisa ditempelkan di tempat objek gelas untuk apa? Untuk IF, gitu ya. Nah, ini adalah antibodi
antibodi primer dan antibodi sekunder ya. Untuk preparasinya ya cover slip tadi yang sudah dengan diameter berapa ya, 1, sekian mili lah pokoknya ya, kurang lebih 1 cm itu bisa kita taruh di well 24, kemudian sel bisa kita kultur ya. Nah, setelah diberi perlakuan maka selnya itu akan tetap di cover slip tadi ya, tetap di cover slip yang dengan diameter 1, sekian tadi, itu yang difiksasi ya. Difiksasi, kemudian diinkubasi dengan DSS atau Triton, kemudian di washing dengan centrifuge. Ya, mungkin kita cut dulu ya sementara ya. Untuk sholat dulu. Gimana? Iya, Bro. Ya. Ini sekarang ya 10 menit atau 15 ya. Iya. Pertama kita perlu memfiksasi dulu ya dengan paraformaldehyde tadi ya, kemudian diberi triton ya, kemudian di washing, kemudian setelah di washing itu artinya tidak hanya sekali ya, bisa 3-4 kali cover slipnya tadi, kemudian dilabel ya dengan antibodi yang sudah berlabel fluoresen kalau direct immunofluorescent. Ya, ini artinya antibodinya, nah ini ya, antibodinya ini sudah berlabel fluoresen, sehingga hanya butuh inkubasi 1 jam, terus di washing, sudah selesai. Hari itu juga, staining hari itu juga bisa difoto. Ya, jadi setelah antibodi, karena tidak ada antibodi sekunder ya. Ya, jadi prosesnya sangat cepat. Nah, beda dengan immunofluorescence dengan indirect. Ini sampel irisan dari kolon ya. Saya menggunakan model kolon cancer mahasiswa S2 tahun berapa ya? 2020 ya. Terus ini juga sama ya. Jadi biasanya kita tetap mewarnai menggunakan DAPI di sini, fungsinya adalah DAPI ini terwarnai pada nukleus, sehingga kalau kita menggunakan jaringan ya, di mana proteinnya itu terwarnai di sitoplasma, maka bisa terlihat ya yang di bagian sitoplasmanya. Ya, ini kalau menggunakan sel, saya melihat di kalsium influx ya, jadi ekspresi ya kalsium yang dihasilkan oleh sel tersebut. Ya, jadi kalau indirect immunofluorescent artinya antibodinya itu belum berlabel fluorescent ya, unlabel, baru dilabel dengan antibodi sekunder yang berlabel fluorescent sehingga kita bisa mengamati di bawah mikroskop. Nah, kalau pada IHK sendiri biasanya tidak ada sekunder antibodi ya karena dia menggunakan biotin ya, atau secondary antibody yang berlabel biotin. Jadi tidak ada antibodi yang langsung berlabel biotin setahu saya ya. Jadi untuk immunohistochemistry melalui 2 tahap. Jadi tahap pertama antibodi primer unlabeled, antibodi sekundernya adalah biotin. Nah, biotin ini yang bisa menyebabkan
sel atau jaringan tersebut mengekspresikan protein yang berwarna coklat. Nah, aplikasinya untuk apa? Kalau untuk IF maupun imunofluoresen, yaitu untuk melihat spesifik antigen, ya, kemudian mungkin hasil transplantasi, kemudian protein yang terekspresi pada suatu sel atau jaringan, kultur, ya, kemudian kita melihat lokasinya. Oh ya, ini tahun lalu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu pertanyaan aja ya. Silakan, mungkin ada yang kurang paham. Tidak ada? Ini untuk absennya gimana? Melalui Gapura apa absen biasa? Di grup biomedik menginfokan masih manual dikirim di grup terkait yang hadir berapa, kemudian yang tidak hadir berapa, dan bukti kegiatannya, bukti kuliahnya. Buktinya pakai apa? Bukti ke Screenshot, ya, terus dikirim ke Mbak Pantris. oh, nggak perlu Gapura. Mungkin bisa Prof kalau jenengan buka. Tapi tadi tetap harus ada yang manual juga diinfokan berita acaranya. Coba nanti saya buka di Gapura, tak kasih info ya di sini ya. Ya, Prof. Semua sudah dapat NIM kan ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke, baiklah. Sudah, Prof. Kalau tidak ada yang didiskusikan atau mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu sebelum minggu depan ya. Bisa, nanti baru ditanyakan pas kita ketemu lagi. Baiklah, saya akhiri dulu untuk kuliah pertemuan hari ini. Ingat ya, masing-masing silahkan sudah bisa berkonsultasi ke pembimbing masing-masing. Ya, karena kelas fast track, kelas by riset berbeda dengan kelas reguler. Ya, jadi kelas by riset itu butuh kemandirian ya, butuh inisiatif sendiri, kemandirian sendiri, dan aktif ya. Walaupun ke kelas reguler juga harus aktif, cuman kalau reguler kan konvensional, tatap muka dan sebagainya. Kalau ini silakan meng-create sendiri ya, untuk apa-apa yang harus. Nah, kalau tidak tahu silakan bertanya. Ya, baiklah saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa membawa manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Izin live ya.